Ini Infinix Hot 40 Pro dan ini itel RS4. Kedua HP ini tergabung dalam satu perusahaan yaitu namanya Transsion Holding. Harga jual keduanya juga nggak jauh-jauh beda ya, yang dimana di 2,1 hingga 2,2 jutaan ya. Untuk variannya sendiri, itel RS4 ini ada dua varian yaitu RAM 8 dengan storage 128GB. Harga jualnya di 1,7 hingga 1,8 juta dan varian yang paling tinggi itu RAM 12 storage 256GB di harga 2,1 hingga 2,2 jutaan. Sementara untuk Infinix Hot 40 Pro ini ada di harga 2,1 jutaan untuk varian RAM 8 storage 256GB dan ada storage terbaru itu varian baru maksud saya di RAM 12 storage-nya 256GB di 2,3 jutaan. Nah, dari kedua HP ini kira-kira mana nih yang terbilang bagus ataupun sesuai dengan kebutuhanmu untuk kamu beli? Temukan jawabannya dengan menonton video ini hingga selesai. Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Seperti biasa sebelum saya lanjut ke pembahasan, tidak ada pernah bosan nih, saya butuh dukungan dari kamu semua. Khususnya nih buat kamu yang belum subscribe, ayo dong tekan tombol subscribe-nya lalu aktifkan juga ya bel notifikasinya. Dan untuk kamu semua menonton, jangan lupa menekan tombol like. Untuk pembahasan pertama akan saya mulai dari sisi desainnya ya. Kalau buat saya pribadi, kedua HP ini bisa saya bilang membawa desain terlihat cukup bagus, khususnya pada back cover ya untuk HP di kelasnya. Hanya saja desain back cover Infinix Hot 40 Pro sedikit ya terlihat membosankan, dikarenakan tiga lingkaran boba yang menyerupai iPhone Pro Series dan desain seperti ini termasuk sudah banyak juga diterapkan HP-HP dari brand lain, khususnya HP-HP keluaran Transsion Holding. Sementara desain back cover itel RS4 terlihat lebih fresh dan terlihat simetris ya, dengan modul lingkaran besar di tengah dengan finishing chrome emas di pinggirnya, lalu garis lurus ke bawah. Apalagi nih ya, pemberian finishing matte dan dengan pola abstrak membuat saya dengan yakin mengatakan kalau desain back cover itel RS4 terlihat lebih mewah dibandingkan HP di kelasnya. Kesamaan kedua HP ini ada pada penempatan interface dengan finishing yang berbeda. Glossy pada Infinix Hot 40 Pro dan matte pada itel RS4. Pada sisi atas akan menemukan satu buah speaker. Sisi kanan terdapat tombol volume dan power yang berguna juga sebagai sensor sidik jari dengan respon bacanya ini kalau buat saya sama-sama terbilang cepat. Sisi bawah terdapat speaker, port USB-C yang bisa juga dimanfaatkan untuk transfer data melalui USB OTG, lalu ada mikrofon dan port jack audio. Terakhir di sisi kiri ini terdapat SIM tray dengan 3 slot. Jika dilihatnya untuk dimensinya, Infinix Hot 40 Pro menghadirkan bodinya ini sedikit lebih lebar dan sedikit lebih panjang ya. Kalau secara penggunaan saya ya memang menggunakan itel RS4 ini dalam waktu yang lama akan terasa sedikit lebih nyaman. Sekarang saya pindah ke bagian depan. Kedua HP ini membawa ukuran layarnya ini yang berbeda ya. Layar Infinix Hot 40 Pro seluas 6,78 inch, sementara layar itel RS4 seluas 6,55 inch. Panel layar keduanya sama-sama IPS LCD. Ketajaman layar terlihat lebih bagus pada Infinix Hot 40 Pro dengan resolusi Full HD+, sementara layar itel RS4 sebatas HD saja. Kalau buat saya dari segi tampilan, kedua HP ini terbilang mampu ya memberikan warna dan karakternya ini juga terlihat mirip. Maksud saya ini warna yang cerah. Hanya saja kecerahan maksimal layar Infinix Hot 40 Pro sedikit lebih terang. Kedua HP ini juga sama-sama sudah membawa refresh rate 120Hz dan sama-sama sudah bersertifikasi Widefine L1. Keduanya juga sama-sama membawa ataupun mendukung multitouch 5 jari. Mengenai respon sentuh layar, kedua layar ini kalau buat saya sih selama saya menggunakan tidak ada yang saya keluhkan. Mengenai software yang dihadirkan, menurut saya kedua HP ini membuat sistem operasi yang terlihat mirip. Hanya penamaan dan bentuk icon saja yang berbeda. Sistem operasi pada Infinix diberikan nama XOS versinya V13.5, sementara pada itel diberi nama itel versinya V13.5. Keduanya sama-sama berjalan pada Android 13. Untuk fiturnya sendiri, Infinix Hot 40 Pro kalau buat saya ini sedikit lebih unggul, khususnya pada special function, di mana Infinix Hot 40 Pro membawa fitur multi-window, sementara pada itel RS4 tidak ada. Kalau dari sisi performa, keduanya menggunakan chipset MediaTek Helio G99. Hanya saja pada itel RS4 diberikan tambahan Ultimate.
CPU sama-sama octa-core dengan clock speed yang sama juga. Keduanya juga membawa dua varian RAM yang sama, 8 dan 12 GB. Hanya saja untuk storage, Infinix Hot 40 Pro hanya membawa satu varian, yaitu storage 256 GB, sementara pada Infinix ada dua storage, 128 GB dan 256 GB. Kedua HP storage ini juga sudah menggunakan UFS. Kalau berdasarkan penggunaan saya untuk penggunaan yang santai ya, kedua HP ini terbilang mumpuni di saat saya membuka YouTube, sosial media, atau hanya sekedar saya itu membaca berita. Kalau diajak buat bermain game, misalkan itu saya ambil Mobile Legend ya, sayangnya performa pada Itel RS4 sepertinya ditahan ya, karena pengaturan maksimal ini hanya sebatas frame rate tinggi dan grafisnya ultra ya. Sementara pada Infinix Hot 40 Pro ini frame rate-nya bisa super dan grafisnya ultra. Memainkan Mobile Legends pada Itel RS4 ya, ini tergolong kategori stabil. FPS yang muncul itu di sekitar 55 ke atas ya. Seringnya sih mendekati 60. Tapi ketika ada momen-momen yang perang agak ramai, frame rate-nya ini terbilang turun dan itu wajar di sekitar angka 40-an. Sementara untuk main Mobile Legends di Infinix Hot 40 Pro, sangat jarang sekali saya menemukan FPS-nya ini di angka 90 FPS ya, frame rate-nya maksud saya. Bahkan hampir tidak pernah kalau sudah masuk in-game dalam waktu yang lama ya. Terus keseringan FPS ataupun frame rate yang saya temukan dalam bermain game ini yaitu di angka 70 hingga 80-an. Keuntungan memainkan game Mobile Legends pada Itel RS4 yaitu dikarenakan frame rate-nya tidak terlalu dipaksakan ke 90, membuat suhu smartphone pada HP ini ketika digunakan dalam waktu yang lama terbilang lebih adem dibandingkan dimainkan pada Infinix Hot 40 Pro. Kalau saya main game yang lebih berat seperti PUBG M, pengaturan tertinggi Itel RS4 dan Infinix Hot 40 Pro sama-sama bisa di grafik HD dan frame rate-nya high. Tapi di sini saya lebih nyaman memainkan kedua game tersebut pada pengaturan grafik smooth, frame rate-nya ini ultra, karena ya ini benar-benar terasa lebih lancar ya. FPS yang dihasilkan main PUBG ini terbilang stabil di in-game ya, sekitar 38 hingga 40 FPS. Buat saya sih ini masih kategori nyaman dimainkan. Mengenai mengabadikan momen dalam bentuk foto dan video, Infinix Hot 40 Pro bisa saya katakan lebih unggul dengan resolusi 108 megapiksel dan ini pada kamera utama ya, di belakang ditemani lensa makro 2 megapiksel. Sementara kamera Itel RS4 ini kamera utamanya di belakang membawa resolusi 50 megapiksel. Untuk kamera depan Infinix Hot 40 Pro membawa resolusi 32 megapiksel, sementara pada Itel RS4 beresolusi 8 megapiksel saja. Kedua HP ini juga sama-sama membawa fitur kamera terbilang cukup banyak dan terlihat mirip-mirip. Tapi kalau berbicara hasil foto, jelas di sini saya lebih suka ya foto dari kamera Infinix Hot 40 Pro, bukan karena resolusinya lebih besar, tapi karena foto yang dihasilkan itu kalau buat saya ini terlihat lebih terang dan tangkapannya juga terlihat sedikit lebih luas ya. Berikut dia untuk perbandingan kedua kamera. Seperti ini dia untuk perbandingan perekaman video dari Itel RS dan Infinix Hot 40 Pro di resolusi Full HD 30 frame per second, dan keduanya juga ultra steady-nya saya aktifkan ya. Kalau saya perhatikan di sini Infinix Hot 40 Pro terlihat lebih unggul ya, karena tangkapannya kalau saya perhatikan ini lebih luas dibandingkan Itel RS4. Ini dia untuk perbedaan
perekaman video kamera depan antara Itel RS dan Infinix Hot 40 Pro. Keduanya sama-sama ultra steady saya aktifkan dan rekaman videonya di Full HD 30 frame per second. Keunggulan dari Hot 40 Pro ini, dia bisa merekam di Full HD 60 frame per second, tapi ya ultra steady tidak bisa diaktifkan. Dan kalau kalian lihat di sini, tangkap rekaman video dari Infinix Hot 40 Pro terlihat ya lebih luas dibandingkan Itel RS. Urusan daya tahan, kedua HP ini membawa baterai berkapasitas 5000 mAh. Nah, dari keduanya ini mana nih yang benar-benar bisa diunggulkan ya? Kalau selama saya menggunakan kedua HP ini, daya tahan yang dihasilkan dari baterai 5000 mAh semuanya keduanya ini sama-sama bisa diandalkan. Besar tingginya, besar kecilnya screen on time yang didapat itu semua tergantung penggunaan. Nah, keunggulan Itel RS4 ada pada pengisian baterainya ini fast charging 45 watt sehingga membutuhkan waktu tidak sampai 1 jam mengisi baterai hingga penuh. Sementara itu untuk Infinix Hot 40 Pro ini termasuk kategori cepat juga ya, tapi tetap kalah dari Itel di mana pengisian cepatnya ini 33 watt, jadi membutuhkan waktu kurang dari 1,5 jam mengisi baterai hingga penuh. Info tambahannya, kedua HP ini sudah mendukung teknologi yang namanya NFC. Sekarang saya masuk ke kesimpulan. Jadi intinya selama saya menggunakan kedua HP ini dengan penggunaan saya yang tidak terlalu saya boost dengan sering bermain game-game berat, ini sudah sangat mumpuni kedua performa yang dihadirkan Infinix Hot 40 Pro ataupun Itel RS4. Kamu punya budget 1,8 juta dan ingin membeli HP, udah beli ini aja. Itel RS4 walaupun RAM 8128GB, storage-nya ini sudah sangat mumpuni, udah nggak usah mikir-mikir lagi, beli ini aja ya. Itel RS4 sangat saya rekomendasikan di harga 1,8 juta, bahkan kalau bisa dapat lebih murah atau pas promo di 1,7 juta. Tapi di harga 2,2 juta, beli yang mana? Balik lagi semua ke kebutuhanmu masing-masing. Kalau kamu memang mengincar yang namanya RAM-nya itu besar 12 GB, kamu nggak mempermasalahkan resolusi layar HD dan kameranya ya sudah cukup buat kebutuhanmu, ya ini Itel RS4 menjadi pilihan untuk dibeli. Tapi kalau kamu memang benar-benar mencari HP harus membawa kualitas layarnya itu nyaman dari sisi visual, terus kameranya bagus di kelasnya dan pengisian 33 watt nggak menjadi masalah, ya ini Infinix Hot 40 Pro menjadi pilihan untuk dibeli. Tapi kalau kalian bertanya untuk pilihan saya pribadi, ya jujur saya mengincar Infinix Hot 40 Pro menjadi pilihan untuk saya beli ya, karena saya lebih suka layarnya itu jelas harus lebih tajam, kameranya harus lebih bagus. Itu sih kalau prinsip saya dalam membeli smartphone ya. Kamu punya pendapat lain, tulis saja pada kolom komentar, atau punya pertanyaan tulis juga pada kolom komentar. Terima kasih banyak ya sudah menonton dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini, dan jangan lupa like jika kamu suka video ini. Akhir kata saya pamit. Bye.